tidak 13 Insinyur SD 13 Bogor Darussalam. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1, izin waktunya sebentar, gunakan waktu jam Bapak untuk anak kami manfaatkan untuk kepentingan kami di sekolah ini. Selanjutnya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang kiranya kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada pagi hari ini kita dapat bermuajahah dalam serangkaian acara kegiatan tentang pelaksanaan praktek tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya aset sekolah. Selanjutnya salawat dan salam katakan kata junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan selalunya kita bersalawat, nantinya di ujung masa kita akan mendapatkan pertolongan syafaat di dunia atau akhirat. Amin Allahumma amin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami melaksanakan diskusi rapat tentang masalah manfaat aset yang ada di sekolah kita. Nah, sekolah adalah merupakan suatu ekosistem. Ekosistem itu artinya keterhubungan timbal balik antara sekolah dengan lingkungan alam yang ada di sekolah kita, yaitu interaksinya antara sekolah, warga sekolah dengan majelis guru. Nah, disitulah terjadinya suatu ekosistem yang sehingga terwujudnya suatu proses yang menjadi suatu kebutuhan ekosistem. Apa ekosistem yang ada di daerah kita ini? Yaitu sekolah SD Negeri 13 Bogor Darussalam. Nah, sekolah yang ada di SD 13 Bogor Darussalam mempunyai aset yang harus kita kenalkan terhadap majelis guru dan juga wali murid, bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita ini. Nah, aset itu terbagi kepada dua, yaitu aset biotik dan aset abiotik. Nah, aset biotik yaitu adanya adanya kepala sekolah, guru, wali murid, pemerintahan desa. Nah, itu salah satu contoh aset biotik. Nah, aset abiotik yaitu seperti keuangan sekolah, adanya dana bos, adanya sarana peralatan sekolah, adanya gedung, adanya bangunan pustaka, adanya ruang guru, dan juga adanya sarana alat olahraga yang melengkapi kebutuhan sekolah kita. Nah, di sini kami akan mengenalkan kepada Bapak dan Ibu supaya menjadi acuan dalam mengembangkan potensi sekolah, yaitu terdiri daripada 7 aset sekolah itu. Nah, 7 aset sekolah itu kadang muncul di benak pikiran kita, bagaimana kita untuk mengembangkan dan mengelola aset tersebut. Nah, kadang-kadang muncul keluh dan kesah kita. Nah, sekolah kita kekurangan aset, sekolah kita kekurangan sumber daya. Nah, keluhan itu muncul tapi kadang-kadang belum kita kaji. Nah, belum kita temukan, tapi kita sudah mengeluh. Nah, keluhan inilah kita munculkan bahwa aset di suatu ekosistem itu sangat banyak dan sangat membantu tentang suatu potensi yang ada di suatu ekosistem sekolah. Baik, lanjut Pak Jamal. Nah, sekolah sebagai ekosistem. Nah, ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Nah, unsur yang hidup apa? Nanti akan kita sama-sama kenal. Nah, selanjutnya kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan unsur yang selaras dan harmonis dalam ekosistem sekolah. Nah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah yaitu antara lain faktor biotik, yaitu adanya murid, kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah, itu dinas yang terkait